Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang untuk kita semua pagi hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini. Kita tahu bersama ada banyak orang yang tidak bisa lagi beribadah saat ini. Berbagai macam hal yang terjadi kepada setiap orang saat ini, sehingga membuat banyak orang tidak dapat berkumpul, bersekutu, beribadah bersama umat-umat Tuhan di tempat-tempat ibadah. Kita bersyukur Roh Kudus membawa kita ke tempat ini. Oleh sebab itu, rasa syukur kita ungkapkan dengan kesungguhan hati kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesus untuk semua kasih setiamu dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Dari awal yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur
kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bukan memuji-Mu Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Hosana bagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kiranya pujian kita tadi menjadi doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau saudara saya ada hanya karena kemurahan Tuhan.
kesempatan Tuhan masih berikan untuk saya, Tuhan masih berikan untuk kita, untuk berbenah diri, untuk lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya itu yang saya bisa sadari, bahwa kesempatan Tuhan masih anugerahkan buat saya. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita ganti pujian kita, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berdatang di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berdatang di atas pujian.
kita masih bersuka cita. Amin. Kita nyanyikan lagi. Mari kita bergembira. Marilah bergembira. Medley dengan mari kita puji Dia dan pujilah Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebutuhan kita yang utama. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Yesuslah yang terbesar dalam hidup ini. Puji Tuhan.
Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Amin. Katakan Dia cintaku. Haleluya. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Berulang-ulang kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yesus terbesar. Amin. Haleluya. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Terus katakan Dia Yesus yang terbesar. Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Sekali lagi. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Amin. Haleluya. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Sekali lagi kita angkat dari awal pujian ini. Nanti omanya Karmel yang bawa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Haleluya. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni
Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan kalau pada saat pagi hari indah ini Tuhan, kami semua Tuhan ada di bawah kaki salib-Mu datang memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan, kami tahu semata-mata oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari indah ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, boleh menjadi sukacita damai sejahtera-Mu di dalam puji-pujian kami, bahkan boleh menjadi kekuatan baru Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari indah ini Tuhan. Sehingga sebahagian Tuhan hidup kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus pelayanan kami semua Tuhan, menjadi berkat dan kekuatan baru dalam Engkau. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari indah ini Tuhan, kami boleh mendengar Tuhan dengan penuh sukacita hati, dengan penuh damai sejahtera-Mu, dengan penuh kasih mesra Tuhan di dalam Engkau. Sehingga Tuhan di dalamnya Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan Tuhan dan sukacita daripada Engkau, bahkan memperoleh kekuatan baru Tuhan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, kami semua jemaat-Mu Tuhan, baik bapak-bapak, ibu-ibu serta semua Tuhan Yesus, pelayan Tuhan yang ada di tempat sini, bahkan semua Tuhan pemuda dan remaja, bahkan sekolah minggu pun sekalian Tuhan, kami dapat Tuhan diurapi, kami dapat Tuhan dikuatkan, dan kami dapat Tuhan Yesus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji, dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus di depan Tuhan Yesus, di depan salib-Mu Tuhan, untuk Tuhan senantiasa Tuhan hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan di dalamnya Engkau berkati di dalam Tuhan Yesus rumah tangga dan pelayanan mereka. Biarlah hamba-Mu dapat menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji, dibesarkan, diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka rahasia firman-Mu Tuhan, lalu Tuhan Engkau tanamkan firman-Mu ke dalam hati roh pikiran kami semua Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan Yesus menjadi berkat, menjadi kekuatan baru dalam Engkau, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji, dibesarkan, diagungkan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih yang tidak sempat hadir pada saat ini Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengetahui, dan Kau lawat mereka Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berikan kekuatan Tuhan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga semua hamba-Mu dan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, menjadi Tuhan sukacita, damai sejahtera-Mu, dan di dalamnya ada pujian syukur naik Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus yang bimbang Tuhan, Engkau curahkan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Bapa, sehingga kami semua jemaat-Mu, umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan akan menjadi saluran berkat, akan menerima satu kemenangan Tuhan dalam Engkau, dan di dalamnya Tuhan ada pujian dan syukur naik Tuhan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Jadilah berkat sukacita buat hamba-Mu dan buat Tuhan kami jemaat-Mu, dan Tuhan kami Tuhan juga Tuhan umat-umat kesayangan-Mu Tuhan, menjadi kekuatan baru dalam Engkau, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji, diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah alaskan doa kami Tuhan, dan kami mau sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Jadilah berkat sukacita dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita satu pujian. Angkat satu pujian firman-Mu. Angkat satu pujian. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh
anugerahnya, kemurahannya, kita masih ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Pagi hari ini saya mau berbicara Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Tuhan sanggup membalikkan keadaan, membalikkan situasi. Nah, saudara, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca mulai dari ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Kalau kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ada satu kebenaran yang sangat luar biasa, ada satu kemahakuasaan, mujizat yang Allah lakukan untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan kemahakuasaannya kepada umat-umat Tuhan, kepada orang Israel, bahkan kepada orang-orang Mesir, Firaun dan tentaranya. Saudara, tanggal 1 minggu yang lalu kita sudah belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, pagi hari ini kita melihat, saudara, dikatakan dalam kebenaran firman Allah, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, orang Israel yang dimaksud. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Saudara, saat itu orang Israel sedang terjepit. Mereka ke kiri, mereka ke kanan, padang gurun. Mereka ke belakang, ada laut merah. Ada laut Teberau yang terbentang luas. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Di depan mereka orang Mesir, Firaun dan tentaranya dan keretanya yang dikatakan kereta berkuda yang sangat luar biasa. Tangkas, prajurit-prajurit panglima pilihan mengejar mereka. Tapi saudara, seakan-akan seperti tidak ada jalan. Dan memang secara logika manusia tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Tapi pesan Tuhan kepada Musa dalam ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara, Tuhan di sisi yang lain mengeraskan hati Firaun dan tentaranya untuk terus mengejar orang Israel. Tapi di sisi yang lain, umat-umat Israel berseru ketakutan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan. Biarkan kami mati di Mesir saja. Kenapa kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir saja. Itu respon orang-orang Israel pada masa itu. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa, angkat tongkatmu, ya. Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan bakalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Saudara, ini pelajaran yang saya ingin bawa kepada kita pada pagi hari ini. Untuk kita boleh melihat Allah membalikkan keadaan. Allah membalik situasi. Tidak cukup hanya Tuhan yang bekerja sendiri. Tidak cukup hanya Tuhan dari sisinya yang akan bekerja. Tetapi Tuhan menuntut kita umatnya. Tuhan menuntut saya dan saudara orang-orang percaya dari sisi kita manusia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, sungguh luar biasa cara kerja Allah, cara kerja Tuhan. Dari sepanjang malam setelah Musa mengangkat tongkatnya dan memukul tongkatnya itu ke atas laut, ke atas air, dan air itu terbelah. Alkitab catat dalam kebenaran firman Tuhan ini, air bagaikan tembok, ya, air bagaikan tembok kiri dan kanan, kering, air sungai kering, ya, air laut kering. Mereka berjalan sepanjang malam sampai pagi. Sampai pagi mereka berjalan. Saudara bisa bayangkan. Kalau malam kita hitung mulai dari paling tidak jam 7 ya, atau jam 8. Mereka berjalan sampai pagi. Dan tetap Firaun mengikuti dari belakang. Tapi Alkitab katakan, ayat 25, Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Haleluya. Tuhan yang berperang ganti orang Israel melawan Firaun dan tentaranya. Ketika Firaun dan tentaranya berada di tengah-tengah laut Teberau, umat Tuhan sudah ada di sisi yang lain. Saudara, Tuhan membalikkan keadaan.
Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu dalam ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat lautan itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini luar biasa. Kalau bukan kekuatan daripada Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Kalau bukan karena kemahakuasaan Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Saudara, ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Bukankah ini satu kebesaran yang Allah tunjukkan kepada umat Tuhan pada masa itu? Tuhan menunjukkan kebesarannya. Tuhan membalikkan keadaan. Semula mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Tapi Tuhan membalikkan keadaan tersebut. Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Musa ulurkan tongkatnya dan luar biasa. Firaun tentaranya tidak sempat untuk menyelamatkan diri, saudara. Kita tentunya tahu kebenaran ini. Alkitab berkata tadi dalam ayat 25. Kereta-kereta mereka miring berjalan. Mereka mau ke depan untuk membinasakan Musa dan orang Israel. Tapi kereta mereka tidak sampai. Hanya berjalan di tempat. Lantas mereka sudah terkurung di tengah laut. Mereka kembali, mereka menyadari bahwa Tuhan yang berperang. Tuhan yang bekerja di balik semuanya ini. Makanya Firaun katakan, ayo kita kembali. Saat mereka kembali, saat itulah Tuhan membalikkan keadaan. Alkitab mencatat Firaun dan tentaranya mati binasa. Coba kita lihat. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhentar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, untuk saya dan saudara bisa menikmati keajaiban Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Tuhan sanggup untuk membalikkan situasi. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau melakukan perbuatan yang ajaib besar itu dalam kehidupan kita. Tapi dari pihak kita sebagai orang-orang percaya, apa tindakan kita? Tindakan Musa. Musa angkat tongkat. Musa ulurkan tongkat itu ke air dan memukul air itu terbelah jadi dua. Saudara,
Apa kebenaran yang terkandung di dalamnya? Mari kita mau dengar firman. Kita mau lakukan firman dalam kehidupan kita. Mujizat tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita ketika tidak ada bagian dari kehidupan kita. Tuhan menuntut kita untuk mengangkat tongkat. Kita mau ulurkan tangan kita. Artinya apa? Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Satu ketika perjamuan di Kana, tuan rumah kehabisan air anggur. Dan kalau air anggur habis, keluarga akan malu. Mereka sanggup untuk melakukan pesta, tapi mereka tidak sanggup untuk menyelesaikannya sampai akhir. Terjadi kekurangan air anggur. Maria datang kepada Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus katakan, waktuku belum tiba. Tapi Maria datang kepada pelayan-pelayan. Apa yang Yesus katakan, engkau harus perbuat. Yesus datang kepada pelayan-pelayan itu. Saya mau katakan, waktu Tuhan itu waktu yang terindah, waktu yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kala waktunya Tuhan tidak seperti dengan waktunya kita. Kita menuntut Tuhan cepat tolong. Tuhan cepat sembuhkan saya. Tuhan cepat pulihkan saya. Tapi beda dengan waktunya Tuhan. Beda dengan caranya Tuhan. Tapi kalau kita boleh melihat, waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Tuhan katakan, Yesus katakan, isi tempayan-tempayan itu penuh sampai ke mulut. Mereka lakukan firman. Mereka lakukan apa yang Yesus katakan. Cedok air. Mereka cedok dan luar biasa. Kepala pesta katakan, biasanya yang diberikan, yang disajikan pertama adalah anggur yang baik. Luar biasa. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu selalu yang terbaik, yang terindah. Yesus lakukan mujizatnya di Kana. Pelayan tuan pesta katakan, ini anggur yang baik, anggur yang terbaik. Luar biasa. Saya mau katakan kepada kita, apa yang Tuhan buat itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang buat, wah luar biasa. Meskipun itu sulit bagi kita manusia untuk menerimanya, karena memang kita manusia yang penuh dengan dosa, kita manusia yang penuh dengan segala kelemahan, kita selalu mengukur kebaikan Tuhan dengan perspektif kita, dengan cara pandang kita. Tapi kalau kita melihat kebesaran kebaikan Tuhan dari cara pandang Allah, dari cara Allah, maka kita akan berkata segala puji. Kita akan berkata terima kasih Tuhan. Kita akan berkata segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Tuhan sanggup untuk membalikkan situasi. Saudara, kita sedang menghadapi, bangsa kita bahkan dunia sedang menghadapi COVID-19. Saya percaya COVID-19 ini Tuhan izinkan bagi terjadi di dunia ini. Bahkan terjadi, dialami oleh bangsa dan negara kita. Tentunya ada
cara Allah yang Tuhan mau tunjukkan di balik COVID-19 ini. Tapi apa bagian saya? Apa bagian kita? Selalu berkali-kali disampaikan 3M. Ini bagian kita. Untuk kita bisa terhindar, untuk kita bisa terbebas dari COVID. Lakukan 3M. Terlebih kita berserah. Saudara, di postingan ada yang menulis tetap jaga iman dan imun. Ya. Saudara, saya setuju dengan hal itu. Mari terus kita jaga imun tubuh kita untuk tetap terlalu fit. Gimana caranya kita menjaga imun tubuh kita? Ada yang berolahraga, ada yang makan vitamin, minum vitamin, konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Tapi juga kita harus menjaga iman kita. Jangan cuma imun kita yang kita jaga supaya tetap bisa terhindar dari COVID. Tapi juga iman kita jaga. Iman kita tetap berserah kepada Tuhan. Saya mau katakan kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sampai pagi hari. Ada di dalam rencana Tuhan. Semua yang kita alami dalam dunia ini, semua ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk apa? Dengar dan lakukan firman. Untuk Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan pesankan kepada Musa, angkat tongkatmu, belah air. Tuhan menuntut kita untuk dengar firman, lakukan firman. Mari kita mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Mengangkat tangan kita. Satu kali Musa dan Harun harus berada di atas sebuah bukit bersama dengan Hur. Ketika Yosua berperang melawan tentara Amalek, Musa mengangkat tangan. Yosua dan tentara Israel mengalahkan Amalek. Tetapi karena penat tangan Musa turun. Sebaliknya Amalek yang menang melawan Yosua dan tentara Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa dan Hur? Ia menopang tangan Harun dan Hur. Menopang tangan Musa, satu di kanan, satu di kiri. Supaya tangan Musa tetap terangkat ke hadirat Allah. Tetap terangkat di hadapan Allah yang maha tinggi. Sehingga kemenangan terjadi bagi Yosua dan bangsa Israel. Mereka mengalahkan Amalek. Saudara, angkat tangan kita. Terus berserah kepada Tuhan. Tetap jaga imun tubuh kita, tapi juga tetap jaga iman kita. Rohani kita, supaya kita tetap teguh, kuat di dalam menghadapi hari-hari terakhir. Kita tidak tahu keadaan, situasi ke depan bagaimana. Tetapi mari kita mau tetap mengarahkan tangan kita kepada Yesus. Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Satu kali Balak Raja Moab memanggil Bileam untuk mengutuki Israel. Mengutuki Yakub, umat-umat Tuhan. Tapi ketika Bileam ingin mengutuk bangsa Israel, justru yang keluar adalah apa? Berkat. Ketika Balak memanggil Bileam, kutuki, dia percaya bahwa Bileam ini apa yang dia katakan itu benar terjadi. Raja Moab, Balak panggil Bileam.
Dia utus para utusannya 2 kali. Nanti Balak baru mau datang. Balak yakin bahwa ketika apa yang dikatakan oleh Bileam pasti terjadi. Saudara, di saat Bileam ingin mengutuk Israel, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Justru Israel diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 24. Ini salah satu bagian contoh selain daripada ayat yang kita baca, bagaimana Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Dalam Bilangan pasal 24, ayatnya yang ke-10. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Saudara, Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Ketika ada orang mengutuk kita, Tuhan bisa balik kutuk itu menjadi berkat. Ketika ada orang yang menyakiti kita, Tuhan bisa balik keadaan itu. Alkitab berkata di dalam Roma pasalnya, ya, Roma 8 ayat 28. Kita bangkit berdiri dan kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 28 dari Roma pasal 8 ayat 28, kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari tutup mat Alkitab kita. Allah turut bekerja di dalam segala keadaan. Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan. Apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, dari pihak kita, mari dengar dan lakukan firman. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Amin. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku
besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun keadaan yang sedang kita alami, jangan besarkan masalah itu, tapi besarkanlah Tuhan. Besarkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara kita mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang masalah yang kita hadapi sama seperti yang dihadapi oleh orang Israel. Kita ke kiri, ke kanan, ke belakang sudah tidak ada jalan keluar. Mari kita menghadap ke atas, mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Allah. Orang Israel pada siang hari berjalan dalam tiang awan, pada malam hari mereka berjalan dalam tiang api. Itu melambangkan akan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam kehidupan Israel. Demikian pun dengan kita. Apapun keadaan situasi yang sedang kita alami, Tuhan sanggup untuk membalikkan situasi itu. Mari kita mau terus berharap, berserah kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita berseru kepada Yesus. Mari katakan, Allah turut bekerja. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
memuliakan nama-Mu. Kami angkat tangan kami di hadirat-Mu. Kau Allah yang sanggup mengubah situasi sulit bagi kami. Kau yang sanggup Tuhan memulihkan kami, menolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Bapa. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan pada pagi hari. Hanya nama Tuhan yang kami besarkan pada pagi hari. Kami tidak sedang membesarkan persoalan kami tidak sedang membesarkan masalah yang sedang kami hadapi. Tapi kami hanya mau membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Kau sanggup melakukan Tuhan. Kau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul di hati kami. Apa yang tidak pernah timbul di pikiran kami. Apa yang tidak pernah kami lihat. Apa yang tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kau turut bekerja dalam segala keadaan Bapa. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat pelajaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Dari pihak-Mu Engkau selalu melakukan kebesaran Tuhan. Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tapi tidak cukup hanya dari pihak Tuhan saja. Ada bagian kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Untuk tetap ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya akan firman-Mu, kami lakukan akan firman-Mu. Kami akan melihat kebesaran Allah, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pelajaran dari Musa akan orang-orang Israel, bagaimana mereka boleh menikmati kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya pun itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam menjalani tahun 2021 ini yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang kami tahu, yang kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang belum kami pikirkan, belum kami lihat, tapi Tuhan sediakan itu bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Materaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami, baik kami yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, di gedung ini, maupun kepada umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat firman Tuhan ini menjadi bagian kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini dengan membawa korban persembahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati korban tatangan kami, persepuluhan kami, persembahan kami. Biarlah itu menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan kita. Kita angkat tuh pujian, biar bumi akan berlalu. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit
langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalala, aku cinta Yesus. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati korban persembahan kita. Kita akan mendengarkan jadwal kegiatan kita. Hari Sabtu tanggal 16 ada latihan ibadah raya pertama jam 5 di tempat ini. Dilanjut jam 7 latihan ibadah raya kedua. Kemudian hari Minggu seperti biasa ibadah raya pertama tetap jam 8 dan ibadah raya kedua setengah 7 malam. Ibadah raya pertama pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian, pemimpin pujian Ibu Pera Sihombing, pemain musik oleh tim musik, singers Ibu Gloria Kailem dan Ibu Herni Sondak, rebana Jane, Clara, Tirsa, multimedia Erin, Jelita, kolektan hamba Tuhan Hepriadi dan hamba Tuhan Depianti, Aser Bapak Ibu Daniel Sihaan. Pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Olip Sibuea, pemain musik oleh tim musik, singers Ibu Hermina dan Bapak Yonas, pemain rebana Lady Lisa Ein, multimedia Vena, kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Niken Hendi, Aser Bapak Ibu Petrus. Demikian kegiatan sepanjang minggu dan pelayan-pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Gembala. Ya, saudara, ini memang pergumulan bagi kami. Jadi dengan segala hormat saya sebagai wakil gembala dan Oma
tadi saya sudah sampaikan sama Oma, ya. Karena memang keadaan situasi yang sedang kita alami, ya. Jadi untuk minggu depan dan 2 minggu ke depan ibadah kita ikuti secara online seperti biasa, ya. Kita kembali untuk 2 minggu ini. Kenapa? Alasannya karena kami di Pastori, saudara lihat ada beberapa penghuni Pastori yang tidak hadir karena dalam kelemahan tubuh, bukan COVID. Tapi kalau periksa ke dokter pasti selalu lari ke situ, ya. Ya, kami pulang dari Palopo, kami dapati Oma dan Eci sudah flu, demam, dan kemarin pagi saya ada Epi juga, ya, Epi udah demam. Tapi ya puji Tuhan sudah mulai agak baikan kami, ya. Memang ada Jelita dan si An karena kondisi lemah, jadi kami harus, saya bilang tadi, kalian tidak usah masuk ibadah. Tetap ikuti ibadah secara online. Mamanya Tirsa juga, jadi saudara bantu doa. Kalau saudara mungkin yang terpapar di rumah, saudara bisa isolasi di rumah masing-masing. Tapi karena kita di Pastori yang flu, demam, kami mau isolasi mandiri bisa. Tapi masa tidak ada yang pimpin jemaat. Makanya saudara bantu dalam doa, kita tetap saling mendukung dalam doa supaya kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Kita tidak sedang membesarkan COVID-19, Tuhan kita lebih besar dari COVID-19, tapi kita tetap harus taat, tunduk kepada aturan pemerintah. Jadi dengan segala kerendahan hati, baik jemaat yang hadir pada pagi hari ini simpatisan maupun jemaat yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah, minggu depan dan 2 minggu depan kita tidak ada ibadah secara komunal seperti ini. Artinya nanti kita mulai lagi ibadah di bulan 2, minggu pertama di bulan 2 secara komunal, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Mari angkat tanganmu, katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan. Nyatakan
kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Mari berikan sorak-sorak kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kebesaran, kemuliaan, hormat, keagungan kami kembalikan kepada Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat kondisi yang sedang kami alami, baik kami yang ada di dalam pastori, maupun mungkin ada umat-umat-Mu yang sedang alami kesulitan, yang sedang alami pergumulan-pergumulan, baik itu sakit, penyakit, atau apapun Tuhan. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, COVID-19, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami terbebas, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami disehatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang ada. Tuhan memberkati, khususnya Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang ada. Mereka yang sedang Tuhan mengalami Tuhan duka cita, di mana hari kemarin Sriwijaya Airline Tuhan kecelakaan, hilang kontak Tuhan di Kepulauan Seribu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kuatkan semua keluarga korban yang ada. Tuhan berikan ketabahan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan juga di sana, Tuhan hiburkan seluruh keluarga yang ada. Berkati semua pihak-pihak yang sedang mencari bangkai pesawat yang ada. Tuhan berkati Bapa, mereka boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga Tuhan semuanya Tuhan, proses evakuasi ataupun apa upaya-upaya yang sedang ditempuh untuk penyelamatan yang ada, kiranya berkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan persoalan-persoalan yang sedang dialami oleh bangsa kami percaya Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih dahsyat, Tuhan kami lebih berkuasa di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Baik kami yang ibadah pada pagi hari ini di dalam gedung gereja ini, maupun jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Kami sama-sama dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan tinggalkan gedung ini, kami akan kembali ke rumah kami. Semua kegiatan kami, aktivitas kami hari ini, Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami, lindungi kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan sepanjang minggu ini, dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai kegiatan kami Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami, Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, urapan Tuhan sudah menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, bahkan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tiap langkahku